Konnichiwa minasan, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu dan terhibur mengenai konten anime ini. Jadi konten anime yang bahas kali ini adalah 10 anime harem bikin jumbo, bikin iri hati. Anime apa saja? Tanpa banyak basa-basi lagi, inilah videonya. Sebelum video dilanjutkan, alangkah guys klik tombol subscribe dan klik tanda lonceng agar konten anime kami semangat videonya. Oke? Lanjut. Yang ke-10, Shounen Senpou. Menceritakan tentang sebuah sekolah tersembunyi dikelilingi oleh pegunungan. Itu adalah sekolah khusus wanita muda dari keluarga baik-baik yang diajarkan segala sesuatu tentang apa saja yang diketahui wanita elit atau berkelas. Sekolah tersebut juga terisolasi dari dunia luar, guna menjaga dan membuat para wanita bangsawan tersebut tetap terlindungi. Namun, masalah telah datang baru-baru ini. Semakin banyak yang lulusan gagal untuk mengatasi dunia modern setelah berkecimpung dalam masyarakat umum. Untuk mengatasi masalah ini, mereka telah memutuskan untuk menculik seorang siswa laki-laki biasa dan mendaftarkan dirinya di sekolah tersebut. Mereka berharap bahwa ini akan menjadi cara ke dunia luar. Kagura Zaka Kimito dipilih untuk kehormatan yang meragukan, terutama karena ia tampaknya benar-benar biasa-biasa saja. Namun para pemimpin sekolah juga tampaknya telah menyimpulkan dia seorang homoseksual pecinta otot. Ia akan terpaksa berbohong untuk mengatasi bahwa dia pecinta otot. Sekarang dia hanya perlu bertahan dari perhatian banyak wanita muda berkelas yang benar-benar keluar dari sentuhan dunia luar. Yang ke-9, Saikano. Ceritanya berfokus pada Aki Tomoya, seorang otaku yang ingin membuat game dengan menjadikan tema sekelasnya, di mana yang akan menjadi heroin utamanya adalah teman sekelasnya yang akan merupakan teman kecilnya juga, yaitu Kato Megumi. Tomoya sendiri tertarik merekrut Utaha karena ternyata Utaha adalah penulis novel terkenal. Kemudian Tomoya juga mengajak Sawamura Eiriri yang juga merupakan teman kecilnya. Disinilah kisah mereka dimulai. Eiriri sebenarnya menyukai Tomoya sejak dulu, namun dia tidak berani untuk mengatakannya. Di lain sisi, Tomoya lebih dekat dengan Utaha, yang membuat Eiriri merasa cemburu dan terus mengawasi mereka berdua. Ternyata Utaha pun menyimpan perasaan pada Tomoya, tapi tampaknya Tomoya hanyalah menganggap mereka sebagai partner kerja saja. Lalu bagaimana dengan Kato? Ya, ternyata Kato juga menyimpan perasaan terhadap Tomoya. Siapakah yang dapatkan cinta Tomoya? Tonton terus anime ini ya, oke? Yang ke-8 adalah Trinity 7. Bercerita tentang Kasuga Arata, kehidupannya yang damai bersama sepupunya harus dikandas karena fenomena aneh yang dia sadari. Matahari berwarna hitam, dia lihat menyadarkan Arata bahwa dia tidak berada di dunia yang sebenarnya. Dunia itu ternyata adalah ilusi dari sebuah Greymori peninggalan sepupu tersebut. Lalu kedatangan seorang penyihir bernama Lilith Asami yang berasal dari akademi penyihir ternama dan menyadarkan Kasuga Arata bahwa sebenarnya Arata adalah seorang yang dinobatkan untuk menjadi raja penyihir kegelapan. Lilith Asami memberikan dua pilihan kepada Arata, yaitu menyerahkan Greymori tadi atau mati. Namun Arata membuat pilihan ketiga, yaitu ikut bersama Lilith ke dalam akademi penyihir dan belajar sihir di sana. Akhirnya Lilith Asami menyetujui pilihan itu. Kasuga Arata pun memulai kehidupan barunya di dalam sebuah akademi penyihir. Di dalam akademi itu terdapat 7 penyihir yang kuat dan dijuluki sebagai Trinity 7. Kasuga Arata dituntut untuk menemui ke-7 penyihir itu untuk mendapatkan belajar sihir dari masing-masing penyihir Trinity 7.
Disitulah rata 7 penyihir yang dihuni oleh perempuan. Yang ketujuh, Rakusen Toshi Asteris. Anime menceritakan tentang kisahnya tentang cowok yang disukai banyak cewek. Berambut warna-warni, memiliki 6 akademi sihir dan setiap tahun mengadakan pertarungan antar Ganestella. Para manusia yang dapat menggunakan sihir karena dampak bencana Invertia. Amagiri Yato memulai sekolahnya di Akademi Seidokan dan mendapatkan banyak masalah dengan cewek, mulai dari cewek yang menguasai Strega sampai ketua OSIS yang memintanya memenangkan Poinik Festa. Disitulah cerita harem yang direbut oleh para perempuan. Bagaimana cerita anime ini? Terus nonton ya, oke? Yang keenam adalah Infinite Stratos. Ada keunikan dalam penggunaan IS, yaitu hanya dapat dikemudikan oleh perempuan. Setidaknya sampai Orimura Ichika muncul. Dialah pilot IS laki-laki pertama. Karena keistimewaannya, ia ditempatkan di Akademi IS untuk berlatih. Tapi sialnya, semua teman satu kelasnya, bahkan memungkinkan satu sekolah, adalah perempuan. Orimura Chifuyu, kakak Ichika, yang langsung memukul kepalanya karena tidak bisa memperkenalkan diri dengan baik. Jam istirahat kedua, seorang wanita datang menghampiri Ichika. Ia bernama Cecilia Alcott, seorang perwakilan dapat dari Inggris. Mendengar keributan itu, para gadis mulai keluar dan memergoki Ichika di depan kamar barunya. Ichika memohon ampun pada Haoki supaya izin dalam masuk. Haoki membuka pun akhirnya membukakan pintu. Disitulah para gadis yang merebut cinta ke Ichika. Yang kelima adalah Oresura. Kido Eita, seorang laki-laki mempunyai cita-cita untuk bisa masuk ke sekolah kedokteran, termasuk hal indah yang dinamakan cinta. Dia tidak suka hal yang berbau romantisme. Nasukawa Mazuzu, gadis berambut perak, menjadi murid baru di sekolah dan bertepatan duduk di bangku sebelah Eita. Harusaki Chiwa sebagai teman masa kecil Eita sejak SD dan juga gadis yang menyukai Eita. Memberi perlawanan setelah mengetahui Eita berhubungan dengan Mazuzu. Himeka Akishino, si gadis memiliki polos yang ternyata merupakan Junibyo Eita di masa kecil. Fuyumi, Eita memiliki tipe seorang anggota OSIS yang juga teman Eita sewaktu TK. Ia berdiam-diam masih menyimpan rasa untuk Eita. Namun karena sunderanya membuat Ai tidak berani mengaku. Siapakah yang mendapatkan cinta Eita? Tonton terus ya, oke? Yang keempat adalah Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Nariyuki Yuiga adalah seorang siswa kelas 3 SMA, keluarga hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, agar kelak dapat mengangkat ekonomi keluarga. Untuk mendapatkan wujud keinginannya, Nariyuki berusaha keras dalam belajar agar mendapatkan nilai yang bagus. Demi mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke universitas, walaupun nilai tak begitu tinggi, tapi Nariyuki selalu berhasil mendapatkan nilai di atas 40 pada semua mata pelajaran yang diuji. Kesepakatan mulai datang saat namanya disebut sebagai calon penerima beasiswa itu. Namun, beasiswa itu hanyalah diberikan dengan syarat Nariyuki harus bisa mengajari 2 orang jenius di sekolahnya sampai lulus di universitas. Fumino Furuhashi memiliki kejeniusan yang pada bidang sastra, tetapi malah memiliki bidang sains. Pada perguruan tinggi,
Sedangkan Rizu Ogata kejeniusannya berada di bidang matematika dan fisika, tapi dia memilih ingin melanjutkan pendidikan pada bidang psikologi. Mereka berdua benar-benar sangat payah dalam hal bukan keahlian. Furuhashi yang mau masuk bidang astronomi, tapi pas lihat angka malah ngantuk. Si Ogata ngerjain soal sastra malah diselesaikan pakai rumus. Uruka adalah seorang siswa sekolah menengah tahun ketiga. Dia adalah yang terkuat di sekolah dalam hal pendidikan jasmani, terutama berenang. Sedangkan Mafuyu adalah seorang guru di Akademi Ichinose. Dia adalah instruktur pertama untuk Fumino dan Rizu, menyarankan agar mereka mengubah arah. Sedangkan Asumi adalah mantan siswa Akademi Ichinose yang saat ini adalah siswa Ronin yang belajar dengan giat untuk mengikuti ujian masuk. Siapakah yang paling menang? Tonton terus ya, oke? Yang ketiga adalah Hensuki. Kisah ini dimulai ketika sebuah surat cinta tiba-tiba muncul untuk Keiki Kiryu, seorang siswa sekolah menengah yang tidak pernah memiliki pacar semasa hidupnya. Surat itu tidak memiliki nama pengirim, tetapi surat itu berisi celana dalamnya. Dalam proses untuk menyelidiki siapakah Cinderella yang meninggalkan celana dalamnya, Keiki menemukan siapakah kandidat dengan cara yang unik. Kiryu menerima surat cinta misterius tanpa identitasnya pengirim bersama dengan celana dalamnya putih. Penasaran Cinderella yang meninggalkan celana dalam ini, penyelidikannya membuktikan bahwa setiap kandidat adalah orang mesum. Saat dihadapkan dengan berbagai macam masalah baru, dia masih memiliki satu pertanyaan: siapakah yang paling cocok? Anime yang kedua adalah Oresuki. Apakah Bangku Legend bisa mendapatkan jodoh? Tentu tidak ya guys. Pas ketemu sama cewek, terus Joro ditembak sama cewek, duduk bersama Bangku Legend itu, ternyata Bangku Legend bisa dapat jodoh guys. Tapi melainkan kesialan guys. Matsuru Kisaragi namun biasa dipanggil Joro. Joro adalah seorang anak SMA kelas 2 yang pertama dengan ketua OSIS Sakura Kino di hari Sabtu dan dilanjutkan di hari Minggu. Kencan dengan teman masa kecilnya yaitu Ao Hinata atau bisa dipanggil Himawari. Dan ada juga Oga Tayo atau bisa dipanggil Sanchan, seorang ace dari tim baseball. Ternyata mereka berdua hanyalah ingin meminta saran dan bantuan Joro untuk mencomblangkan mereka dengan Sanchan. Namun siapa sangka momen-momen ala penyampaian ungkapan cinta, sang lelaki duduk bersama di sebuah bangku teman yang kemudian disusul saat mendebarkan dalam pengungkapan isi hati ternyata berubah menjadi 180 derajat. Apakah Joro menerima cinta cewek duduk di bangku Legend? Tentu saja ya. Siapa lagi coba? Sanchan menembak Joro. Bagaimana jalan ceritanya? Nonton terus ya, oke? Anime pertama adalah Gotobun Hanayome. Berkisah seorang anak SMA yang sangat pintar bernama Futaro Uesugi. Saat itu dia diminta menjadi guru les privat. Ia sangat terkejut bahwa murid yang akan diajari gadis 5 kembar. Masing-masing dari mereka memiliki keahlian tersendiri. Akan tetapi mereka mempunyai kesamaan, yaitu kebencian belajar. Karena Futaro membutuhkan biaya, mau gak mau dia harus mengajari mereka belajar. Meskipun sering menghindari saat akan diajari, jika mereka terus menghindari, mereka tidak akan lulus. Dan sang guru les tak akan mendapatkan biayanya. Kisah romantis antara Nakano bersaudara, yaitu wanita pertama kali bertemu saat Futaro masih kecil. Siapakah gadis yang bertemu Futaro masih kecil? Apakah Isuki, Nino, Miko, Yosuba, Ichika? Apakah 5 kembar mencintai Futaro? Tunggu jawabannya, oke?
Nah, itulah konten anime yang kami bahas. Apa saja konten anime yang lainnya, tulis komentar di bawah ya. Oke, bye, sayonara.